Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'ana tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah wa busyra lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidup, nikmat sempat, nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh yang telah kita laksanakan secara berjamaah. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, jika kita hitung tidak akan pernah bisa kita hitung. Meskipun daun yang ada di atas bumi ini kita jadikan sebagai kertasnya, ranting-ranting pohon yang ada di atas bumi ini kita jadikan sebagai penanya, dan air laut yang ada di atas bumi ini kita jadikan sebagai tintanya, tidak akan sanggup untuk menghitung segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja nikmat hidup yang kita rasakan hari ini. Banyak di antara saudara-saudara kita, dun-sanak kita, bulan puasa petang masih ada dan kini tak ada nampak kita. Karena hak hidupnya, kenikmatan hidupnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jatah hidupnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita alhamdulillah masih diberi kesempatan hingga sampai pada pagi hari ini. Untuk kesempatan besok kita belum tahu lagi. Tidak ada yang bisa memastikan apakah umur kita bisa terjamin hingga esok paginya. Kemudian nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat sehat. Coba kita lihat di tempat-tempat rumah sakit dan lain sebagainya, berapa banyak saudara-saudara kita yang terbaring dalam keadaan sakit, berapa banyak saudara-saudara kita yang menderita dalam keadaan sakit. Tetapi kita bagaimana? Kita diberi kesehatan, kita diberi nikmat sehat sehingga kita bisa hadir ke masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah secara khusyuk. Dan nikmat yang ketiga kita lihat nikmat sempat. Kita masih hidup, banyak diantaranya saudara-saudara kita dalam keadaan hidup, kemudian dalam keadaan sehat, tapi mereka tidak sempat untuk datang ke masjid kita ini dengan berbagai macam kendala, halangan dan rintangan sebagaimana yang mereka rasakan. Tapi kita bagaimana? Alhamdulillah kita diberi nikmat sempat. 3 nikmat itu saja yang diberikan oleh Allah kepada kita, entah bagaimana cara kita untuk membalasinya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Salat dan salam kita kirimkan buat arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang modern pada saat sekarang ini. Dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang, dari zaman kebodohan hingga kepada zaman yang berpendidikan. Zaman jahiliyah yang dimaksud waktu itu adalah zaman yang sangat mencekam sekali, Bapak Ibu. Kita pada tahun 2020 terjadinya wabah COVID-19 atau coronavirus. Pada saat itu sangat mencekam. Kemana-mana kita dibatasi. Pakaian pun harus sesuai dengan standar kesehatan, mulai dari masker dan mencuci tangan dan lain sebagainya. Mencekam pada saat COVID-19 tidak seberapa dibandingkan dengan mencekamnya di saat zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah kemana-mana sangat takut, apalagi kaum wanita. Karena kaum wanita kalau pergi meninggalkan rumahnya, mereka akan langsung mendapat sebuah ujian atau sisaan dari kaum-kaum yang lain. Di zaman jahiliyah terjadi yang kaya menang, yang kaya berkuasa, yang punya jabatan berkuasa. Sedangkan yang lainnya, yang rakyat jelata atau rakyat kalangan rendah, hanya disebut dengan istilah budak. Kalau zaman kini kita seperti itu banyak budak barangkali, termasuk diri ambo sendiri budak barangkali. Karena dari segi ekonomi dan sebagainya, kebanyakan kita berada di rata-rata menengah ke bawah. Kemudian zaman Nabi Muhammad membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang.
Bukan berarti zaman Nabi tidak ada lampu, sekarang ada lampu latorang sajiwa. Bukan seperti itu. Di zaman itu tidak ada pengetahuan apa-apa, tidak ada ilmu apa-apa. Yang tahu hanya bagaimana mencari kekayaan. Yang ada hanya bagaimana mencari jabatan. Tidak memikirkan halal, haram, hak dan batilnya. Nah, kini alhamdulillah kita sudah berada di zaman yang terang benderang, sudah berpengetahuan. Baiklah Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, kalau dihitung-hitung tadi kita sudah sahur 6 hari terakhir. Kalau hari raya insya Allah di hari Senin, tinggal 5 kali sahur lepak. Dah disangko-sangko lah dekek karayo. Ya Pak kok. Biasanya kebiasaan kaum ibu-ibu kalau kabar raya kok lah sibuk dengan kue. Pak kok gini lah sibuk kok. Lah kalau apa-apa lah sibuk memfullkan aktivitas mencari kebutuhan keuangan. Karena semakin kau ujung di hari raya, kebutuhan semakin meningkat. Nah, nanti kita bahas yang kini kok dak kuenya robo. Ambo seorang guru SMP. Jadi yang akan kita bahas adalah mendidik anak perspektif Al-Quran. Ya, bagaimana sebenarnya mendidik anak itu dalam Al-Quran. Sebagai dasar yang kita tahu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu yahudanihi wa yunasirahinihi wa yunajusanihi. Ya, setiap anak yang baru lahir dalam keadaan suci, ya, orang tuanya yang akan menjadikannya, apakah Nasrani, Majusi ataupun Yahudi. Kalau dalam ilmu psikologi disebut dengan tabula rasa. Ya, artinya apa? Setiap anak yang baru lahir itu keadaannya suci. Kita orang tua yang mau menjadikannya sebagai apa? Ya. Terus pernah murid Imam Al-Ghazali bertanya kepada Imam Al-Ghazali, "Wahai Imam, di sana hanya disampaikan 3 kriteria saja. Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Muslimnya mana?" Ya, setiap kita yang terlahir, anak kita yang terlahir, Muslimnya sudah terbawa. Karena kita dalam keadaan suci. Tinggal orang tuanya yang akan mempengaruhinya. Orang tuanya yang akan mempengaruhinya. Kemudian anak tadi dititipkan kepada kita. Anak itu kan titipan dari Allah ya, kepada kita semua. Anak tadi dititipkan kepada kita untuk kita jadikan apa? Ibaratnya Bapak Ibu, kita kok dititipkan oleh seseorang. Ya, contoh Pak Imam lah, Pak Herman. Pak Herman, ambo titipkan rumah ambo di 30 tahun leh ambo jakui. Silakanlah Pak Imam rawat, Pak Imam pakai, Pak Imam nikmati. Yang penting leh di barasian, leh di pelihara elok-elok. Setelah 30 tahun datang Pak Imam Herman kok kamu lihat. Pak Bib, ambo nak ambil rumah ambo. Kira-kira setelah 30 tahun rumahku semakin apa? Semakin ancak, semakin kacau, semakin rusak atau apa? Tergantung Pak Herman ya. Mau diapakan rumah tadi? Disemakin ancakkan bisa. Hanya mengambil keuntungan aja bisa. Nah, begitu juga anak yang dititipkan kepada kita. Mau kita apakan? Nanti di saat anak sudah dewasa, maka akan terlihat anakku jadi apa. Leka jadi orang, leka jadi tokoh masyarakat, leka menjadi tokoh agama. Dan jangan-jangan nanti anak yang dititipkan kepada kita malah menjadi seorang sampah masyarakat. Ya. Malah menjadi seorang narapidana dan lain sebagainya. Nah, jadi tergantung kita sebagai orang tua. Kemudian dalam Al-Quran untuk mendidik anak ini dipaparkan dalam surat Luqman ayat 13, di mana Luqmanku bukanlah seorang profesor pendidikan, Luqmanku bukanlah seorang pejabat, Luqmanku bukanlah seorang menteri pendidikan presiden, tapi Luqmanku termasuk salah seorang budak
yang hitam, yang pendek, yang hidungnya agak kenek sakete, oboknya agak kriwal-kriwal sakene. Jadi Luqman kok hanyalah manusia biasa saja. Tetapi sejarah mendidik anaknya dicantumkan dalam Al-Quran yang disebut dengan surat Luqman, yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala Luqmanu li iblihi wa huwa ya'izuhu wa yuha bunayya la tusrik billah inna siska lazul mu'azim. Dan ingatlah ketika Luqman mendidik anaknya, wahai anakku, kata Luqman, jangan persekutukan Allah. Itu pesan Luqman yang pertama kepada anaknya. Wahai anakku, jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena dosa yang besar adalah dosa mensekutukan Allah. Yang pertama ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya adalah tauhid, keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Profesor Dr. Zakia Derajat, seorang ahli pendidikan Islam, ya. Dia dosen salah satu universitas Islam di Indonesia, di Sumatera Barat. Dia ahli pendidikan Islam, bukan ahli pendidikan umum. Profesor Dr. Zakia Derajat ini menyampaikan dalam sebuah penelitiannya yang dijadikan sebuah buku, penanaman rasa tauhid kepada anak dengan cara mendengarkan kalimat-kalimat tauhid. Yang mana kalimat-kalimat tauhid yang dimaksud adalah mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, mendengarkan murotal. Bahkan dia juga mempertegas pendidikan dimulai sejak bila pendidikan itu dimulai ke anak. Apakah saja anak masuk TK, masuk PAUD, apakah anak masuk SD? Tidak. Pendidikan dimulai semenjak anak dalam kandungan. Ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang pertama, sikap orang tua, cara berbicara orang tua, dan yang sangat penting, mendengarkan murotal Al-Quran atau mengaji anak tuh. Kini kan banyak kok kita celik di sosmed dan lain sebagainya. Speaker murotal Al-Quran bisa dibeli dengan harga 100.000 lah dapat. Atau smartphone kita, HP kita, YouTube murotal itu sangat banyak. Tinggal download, didengarkan ke anak, didengarkan ke janin yang ada di kandungan. Yang lebih penting lagi bukan seperti itu. Yang lebih penting lagi, amak japaknya memang ngaji. Itu yang sangat penting. Amak japaknya kok mengaji, itu yang sangat penting. Menanamkan kalimah-kalimah tauhid kepada anak. Kalau hanya sekedar murotal dan sebagainya bisa juga, tapi tidak semujarab amak japaknya yang ngaji. Yang harus kita ingat, kalau amak japaknya kodak lama dok ke Al-Quran, ndak juga bisa dok. Ya, amak apaknya hobi badu game, DJ, karaoke. Tidak akan ada semangat atau pengono untuk mendengarkan murotal tadi kana. Makanya dari pencarian jodoh Allah sudah menyampaikan, ya, dari mencari jodoh kita sudah dianjurkan memilih jodoh itu berdasarkan satu, berdasarkan hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan yang terakhir agamanya. Yang terakhir ini yang menjadi patokan. Agamaku sebagai standar untuk mencari jodoh buat anak-anak awak, buat cucu-cucu awak. Kalau kini tidak bisa kita mungkiri, ada anak awak dekek jo, anak bujang-bujang, acoknya ke rumah, kau kodoknya nyokinya mah dino ko jori. Ya itu dia bertanya, Bob. Dino ko jori. Bukan agamanya yang diperhatikan. Bakku agama kau. Gaya ketek ko jori. Agamanya yang ditanya. Kodak kojonyo di mana ko jori? Ledo kojo kau.
Konya kinya jonda ojek ibaratnya ndak do nyombo onda apalagi oto. Anda itu yang jadi standar. Makanya memilih jodoh untuk keturunan kita yang menjadi standarnya itu agama. Seorang Dr. Irman SAG MPD, dosen IAIN Batu Sanggar, dia melakukan sebuah penelitian di pengadilan agama di salah satu kabupaten di Sumatera Barat. Dia mengungkap, dia mencari penyebab perceraian di pengadilan agama itu apa. Setelah dilakukan sebuah penelitian, ternyata mayoritas, kebanyakan penyebab perceraian di Kejaksaan Tinggi Agama itu disebabkan oleh rendahnya pengetahuan agama dari pasangan suami istri yang bercerai. Nah, itu sebab utama. Tak piti sebab utamanya, tapi rendahnya pengetahuan agama. Maka dari awal carilah calon menantu memang standarisasinya agama. Jangan standarisasinya kojo atau jangan standarisasinya pendidikannya di mana kuliah kau. Tamat aponyo, enggak itu, tapi agamanya. Tidak semua orang yang memiliki pendidikan tinggi tapi dia paham dengan agama, tidak. Tapi orang yang paham dengan agama, rasa pendidikannya pasti tinggi. Itu kebalikannya, Bu. Dan jangan sampai yang di pengadilan agama tadi cinta berujung di pengadilan. Artinya apa? Cinta berujung di pengadilan. Kalau dulu kan tambilang jualan yang kami bisa. Nah, kalau kena cinta berujung di pengadilan. Sebulan, 2 bulan menikah lah nampak bolang suami nampak bolang lelaki bawa ke pengadilan le. Kami bicara ini nyimpan enggak bisa le doh. Jangan sampai begitu. Ya tambilang je nama bisa. Pernah juga masalah berkaitan dengan murotal tadi, membaca Al-Qur'an tadi. Seorang Dr. Andri, dia mengambil kuliah di Inggris, ahli fisika tapi nyorong Indonesia. Membuat sebuah penelitian. Penelitian atau riset jurnal, membuat sebuah jurnal. Dikumpulkannya siswa usia SD, SMP dan SMA sebanyak 30 orang, dijadikan sebagai kelompok satu. Kemudian ambillah 30 orang lain dengan usia yang sama, SD, SMP, SMA. Kelompok yang pertama diberikan selama 3 bulan mendengarkan musik-musik yang kacau. Musik-musik DJ, dugem dan lain sebagainya, rock dan lain sebagainya. Kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua diperdengarkan murotal Al-Quran atau bacaan-bacaan Al-Quran selama 3 bulan. Lah sama-sama 3 bulan, Bu. Kelompok 1 dengan kelompok 2. Setelah 3 bulan diukur gelombang otak keduanya. Diukur gelombang otak keduanya. Maka kelompok yang satu tadi yang diperdengarkan musik-musik yang tidak karuan, ternyata di gelombang otaknya juga kacau, tidak terarah, tidak teratur. Kemudian dengan ilmu fisikanya diukur, gelombang otak yang pertama tadi kacau. Kelompok yang kedua yang diperdengarkan murotal Al-Quran, bacaan Al-Quran tadi, gelombang otaknya teratur pada tingkat alfa. Gelombang otak yang mendengar kalimat Al-Quran selama 3 bulan terlihat otak alfanya meningkat. Dopaminnya meningkat. Dopamin itu apa? Dopamin itu kebahagiaannya meningkat. Ketenangannya juga meningkat. Antibodinya meningkat. Antibodi itu ketahanan tubuh. Dopamin itu ketenangannya meningkat. Kebahagiaannya meningkat karena sudah mendengarkan murotal Al-Quran. Kemudian dibalian-balian. Kelompok yang semulanya mendengarkan musik-musik yang agak kacau disuruh nyoman dengan murotal. Kelompok yang awalnya mendengar murotal disuruh mendengarkan musik-musik yang tidak karuan. Setelah 3 bulan diukur lagi. Ternyata kelompok yang pertama yang awalnya mendengarkan musik yang tidak karuan tadi, mereka gelombang otaknya sudah beransur menjadi alfa. Dan sebaliknya kelompok yang kedua yang di awalnya mendengarkan murotal, pada 3 bulan berikutnya mendengarkan musik-musik yang tidak karuan, maka gelombang
otaknya tetap pada keadaan alfa karena dia sudah memiliki antibodinya sudah meningkat di 3 bulan pertama. Nah, jadi memang Al-Quran sebaik-baiknya diperdengarkan kepada anak di awal pendidikannya, semenjak dia di dalam janin atau kandungan. Pesan Luqman yang pertama, tingkatkan ketauhidan anak. Yang kedua, pesan Luqman yang kedua, dengan mengajarkan anak salat. Ya bunayya, aqimis shalah. Wahai anakku, dirikanlah salat. Kita sama-sama tahu, anak kalaulah berumur 7 tahun disuruh salat. Kalaulah 10 tahun ndak je salat di apa bu? Di locui. Ya. Locui ini artinya menyampaikan kepada anak bahasa salat ko sangat wajib. Tak bisa diogoh-ogoh. Tapi hati-hati, jangan model kini meluci anak wa seorang, konai hak azazi manusia. Hati-hati. Barangkali Bapak Ibu bisa membatasi bagaimana caranya agar anak wako tetap sholat. Sayang ke anak dilocuti. Jangan sayang ke anak ngenge anak ngene wah kalau dak GP wak dak rumah, wak dak dopa. Kau jangan HP. Itu adalah pendidikan yang tidak pas, yang tidak cocok, yang harus kita ketahui bersama-sama. Menurut Profesor Yunahar Ilyas, ya, kalau kita melaksanakan sholat dengan sempurna, sesuai dengan dalil-dalil yang kita dengar, maka fasa dan mungkar itu akan hilang di atas bumi ini. Ya. Kenapa? Karena sholat itu adalah tiangnya dari agama. Mangko dari kini kita ajar anak kita sholat dah. Kita coba lihat di sebuah kini wah. Berapa orang nen atas nama anak nen di sikon pak? Ada dah. Selebih mak je apa-apa. Dan anak-anak dah ada. Apa kira-kira? Kita di dunia ko hantar sampai bilo kada bu? Pak, hantar sampai bilo ko sudah tu kita mana leh? Ke mana kita leh? Mati. Itu siapa yang kamu ni masuk kita leh? Nah, antah siapa yang kamu ni antah kosong ni masuk megah gitu kan tak apa lah besok. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak kita. Di saat kita ruku, maka otak depan kita itu otak depan yang disebut dengan prefrontal cortex ya, prefrontal cortex, otak depan gitu kok. Di saat ruku, maka darah yang mengalir dari jantung ke otak atau darah yang berada di otak akan diperbarui di saat kita ruku. Coba kita bayangkan Olioto. Sabulan harus diperbarui. Sabulan dak yur kita tukar, 2 bulan dak yur kita tukar, 3 bulan, 5 bulan lah koyong ligo. Apa jadi onda ko? Meletui, rusak. Begitu juga dengan otak depan kita ini. Otak depan kita ini dalam 1 hari 1 malam harus diganti darahnya setidaknya 5 kali dalam waktu sholat agar fungsi otak depan ini lebih sempurna. Otak depan kita ini fungsinya salah satu decision making, pengambilan keputusan. Mengambil keputusan itu di sikon. Kau ada di antara awak nan agak malih semua yang lebih acok lolok, lebih acok duduk dalam memutuskan sesuatu kurang tepat, dalam memutuskan sesuatu kurang bijak, karena fungsi otak depannya tidak sempurna. Itu salah satu. Terus fungsi yang kedua adalah problem solving, ya, mengatasi masalah. Anak-anak gadis gini coba lihat statusnya. Acok dak status galau di Facebook. Dia galau dan kini macam-macam dan lain sebagainya. Itu salah satu penyebabnya karena jarang mengganti darah pada otak depan, sehingga ada masalah segini
tidak bisa mengatasi. Itulah nikmatnya kalau kita melaksanakan sholat dengan sempurna. Fungsi yang ketiga pada otak depan, kontrol yang baik. Ya, kontrol yang baik dan kontrol yang buruk. Kalau yang rajin sembahyang, hal yang haram pasti obey. Ya, hak dan tidak haknya pasti jole. Karena dia bisa mengontrol elok podak koyo, elok podak koyo. Makanya intinya adalah sholat. Kalau tidak sholat, maka ada istilah lost control. Lost control. Apa di SMP itu sangat sering menemukan berbagai macam keadaan siswa. Ada yang seperti ini, seperti itu dan lain sebagainya. Ada juga mak apanya dulu mak Pak Beb, waktu nyolun SMP ledo, waktu nyo masih kenek-kenek lum baliu ledo. Elo nyenda. Kini kau entahlah. Karena anak tadi lah lost control, semua yang tidak lain dan lain sebagainya tidak lagi. Terus pesan Luqman nan ketiga. Wahai anakku, suruh orang berbuat baik. Satu. Yang kedua, cegah orang berbuat kemungkaran. Yang ketiga, sabarlah. Kenapa seperti itu? Yang pertama, anak tadi dianjurkan mabuk orang lain untuk berbuat baik. Yang kedua, kalau nampak kemungkaran, cegahlah anakku. Setelah itu bagaimana? Sabarlah dengan perbuatanmu. Mampu orang kalau tampai dan elok kan tak murah. Ya, geja mau detulai tak boleh doh. Salah mah. Apa je be? Soang mah. Sok pandai lah guys. Pandai nadanya. Bapak-bapak sendiri mungkin pernah mendengarkan hal-hal itu dari anak. Anak seorang. Kan ada anak umur 10 tahun gini wah. Sangat diuji dengan hal-hal tersebut. Pelakinya lah. Nah, lah tadi mah. Seperti itu. Kalau terjadi hal seperti itu bagaimana? Apakah harus kita bongi karena kita buka kobek pinggang, kita lopi, kita terlampau? Tidak. Tapi disuruhnya untuk bersabar. Kalau melihat kemungkaran, cegahlah. Nampak deh kita, kawan kita, anak kita, cucu kita berbuat kemungkaran dan lain sebagainya. Kita cegah. Dah umurnya dah. Bagaimana? Ya kita tetap bersabar. Pesan Luqman yang keempat, karena waktu agak siang, ambo akhiri nul wa qalam ya masrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih.